Pemirsa, jangan ditiru kelakuan ojol yang satu ini. Bukannya cari rezeki yang halal, malah jadi kurir narkoba. Apes, pelaku akhirnya ketangkep unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat saat mau ngedarin sabu di jalan. Bukannya untung bang, malah buntung lu masuk penjara. Ya. Mana? Apa itu? Apa di sini? Mana barangnya? Kamu ngapain di sini? Seorang pemuda ini diringkus tim unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat saat hendak mengendarai motornya di Jalan Wadas Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku berinisial MY yang bekerja sebagai ojek online ini diringkus karena diduga hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari kantong celananya, polisi mendapati 1 paket kecil sabu. Sementara dari hasil pengembangan ke rumah kos pelaku, polisi menemukan sebuah kotak hitam dari dalam lemari yang berisi sabu sebanyak 10 paket siap edar serta timbangan digital. Di situ didapati sebuah brankas kecil berwarna hitam, kemudian dibuka dan terdapat 10 paket sejumlah 640,5 narkotika jenis sabu. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Kalideres dan dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Polisi kini masih memburu pemasok sabu berinisial A yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sadis dan ngawur penjahat sekarang nih. Ibu dan anak diserang rampok di rumahnya, Jimbaran, Bali. Sang ibu tewas, anaknya luka berat. Anaknya kritis, dirawat di rumah sakit. Rampoknya bukan cuma kejam, tapi juga nekat. Rumah korban ini di kawasan perumahan yang cukup padat. Polisi masih belum nemu titik terang siapa dan bagaimana perampok bisa masuk ke dalam rumah. Bali tidak baik-baik saja. Warga perumahan Korinuansa Barat, Jimbaran, Bali gempar. Salah satu warga perumahan diduga disatroni perampok. Ibu berusia 57 tahun dan anaknya berusia 25 tahun diserang dengan senjata tajam di rumahnya. Sang ibu meninggal akibat luka berat. Anaknya juga luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Kepolisian dari Polsek Kuta telah datang ke TKP. Sejumlah saksi diperiksa, namun belum ada titik terang pelaku dan motifnya. Juga mengumpulkan saksi-saksi dan bukti yang ada para pekerja katanya di sana seperti apa? nanti kita dalami ya, masih kita Tapi termasuk yang diperiksa di semua saksi. kita akan periksa yang terkait dengan hubungan peristiwa itu. Kepolisian dan toko di kawasan perumahan telah mengadakan pertemuan. Kepolisian dan warga meningkatkan pengamanan dan melakukan pendataan bagi warga pendatang musiman di kawasan tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap gara-gara jadi kurir narkoba. Barang buktinya lebih dari 9 kilo sabu. Nilainya 18 miliar rupiah. Wah, ini mah kelas berat. Bos, tahu nggak inti? Ngedari narkoba sama aja jadi pembunuh. Bisa bikin nyawa orang hilang. Makanya hukumannya berat. Bisa hukuman mati itu. Semua merapat, tampak. Inilah dia. Semua merapat, tampak. Semua merapat. Ini apa? Nah, tunjukkan dong. Pasangan suami istri ZM dan SA tak dapat berkutik saat ditangkap tim Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Riau. Keduanya diamankan di sebuah parkiran masjid di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Bandar Sekijang, Pelalawan. Hasil penggeledahan sungguh mengejutkan. Ditemukan 10 bungkus plastik paket sabu seberat 9,8 kg beserta 30.000 butir pil ekstasi. Nilainya diperkirakan 18,8 miliar rupiah. Dalam pengembangan selanjutnya, polisi menangkap 2 orang pria AF dan DS. AF dan DS berperan sebagai pengawal atau memberi informasi di perjalanan. Ya, orang yang atau kendaraan yang memberikan informasi apabila terjadi razia atau ada kegiatan kepolisian di lapangan. Kemudian kendaraan kedua yaitu yang dibawa oleh DS. Itu adalah kendaraan yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Pasangan suami istri berdalih hanya kurir mengantar barang haram tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan.
Keempat tersangka kini ditahan di Mapolda Riau. Keempatnya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Polisi gerebek arena judi sabung ayam di Subang, Jawa Barat. Ratusan orang kocar-kacir kabur. Panik nyelamatin ayam jagoan mereka. Ada juga yang kabur ninggalin motor saking takutnya. Udah tahu judi dilarang, masih aja bandel. Kalau udah masuk bui, ngakunya korban. Seperti ini, banyak alasan biar kapok ente bang. Berupa ayam aduan. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelaku judi yang kabur. Aparat kepolisian gabungan dari Polsek Pamanukan, Polsek Pusaka Negara, Polsek Legon Kulom, dan Polsek Compreng menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Sukamaju, Subang, Jawa Barat. Ratusan pelaku judi sabung ayam dan penonton lari kocar-kacir melihat polisi datang. Ada yang berusaha menyelamatkan ayam jagoannya, sementara sebagian lainnya meninggalkan barang-barang mereka. Kami telah mengamankan 12 ekor ayam dan beberapa puluh motor. Demikian sementara proses masih berlangsung demikian. Untuk para penjudinya gimana, Dan? Untuk para penjudinya melarikan diri dan kami masih melakukan penyelidikan. Karena panik, penonton dan pelaku judi meninggalkan barang-barang mereka, termasuk ayam jago dan sepeda motor yang dibawa. Polisi menyita puluhan sepeda motor di lokasi serta sejumlah alat judi sabung ayam beserta ayam aduan. Barang bukti diamankan di Polsek Pamanukan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Polisi dari Banyumas, Jawa Tengah menelusuri jejak pengedar narkotika sampai ke Bandung, Jawa Barat. Pengedar akhirnya digerebek di apartemen. Kayaknya apartemen ini jadi tempat favorit buat pengedar narkotika. Tetangga nggak kenal nih, satpam juga nggak tahu apa yang dibawa. Bahaya kan? Harus peduli. Polisi menggerebek sebuah apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan petugas Sat Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah yang menelusuri jejak pengedar narkotika sabu lintas provinsi. Dari penggerebekan di unit apartemen, polisi mendapati puluhan paket narkoba jenis sabu seberat 600 gram disimpan dalam tas koper. 4 orang diamankan dari apartemen tersebut. Keseluruhan dari pengembangan yang dilakukan, polisi menangkap 16 orang dari jaringan narkoba ini. Ke-16 pelaku ditahan di Polresta Banyumas. Mereka merupakan jaringan pengedar narkoba yang biasa beroperasi di Purwokerto dan Purbalingga. Ya, bersama-sama dengan petugas yang ada di sana, dari pihak apartemen, security yang ada di sana, dan kita lakukan penggeledahan. Ternyata di sana ada sabu-sabu dengan jumlah hampir setengah kilogram. Yang semuanya itu nantinya akan diedarkan di wilayah Purwokerto dan Purbalingga. Berarti itu yang bandar? Dia bandarnya. Polisi menyita 600 gram narkoba sabu senilai 1 miliar rupiah, 3.000 obat psikotropika, uang 6 juta rupiah, serta beberapa HP. Para pelaku terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Miris banget pemirsa. Ibu rumah tangga di Bandar Lampung nekat jadi bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Pas digerebek, polisi nemuin 150 gram sabu dan 90 butir pil ekstasi di rumah pelaku. Ini sih bahaya kalau mama mainannya udah sama narkoba. Bu ya, ini ya Bu. Kamu kan tahu? Bu ya, ini ya Bu. Inilah video detik-detik saat tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menggerebek kediaman pelaku YW di Kelurahan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Di kediaman tersangka, polisi menemukan sebanyak 150 gram narkoba jenis sabu yang telah dikemas dalam beberapa paket siap edar serta 90 butir pil ekstasi yang disimpan dalam lemari plastik di kamar pelaku. Saat ditangkap, tersangka membantah barang bukti ratusan gram narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut bukanlah miliknya, melainkan titipan dari rekannya NA yang kini masuk dalam daftar pencarian orang.
Tersangka YW, 48 tahun, merupakan ibu rumah tangga warga Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yang kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses penyidikan. Pihak Polresta saat ini masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lain yang berinisial NA yang merupakan pemilik barang bukti sabu dan pil ekstasi. Modus pelaku menjual narkoba secara manual dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung. Inisial NA, beliau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Ya, seberat 150 gram dan 90 butir ekstasi kami dapatkan di rumah tersangka. Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung guna melakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Orang-orang zaman sekarang nih, kalau dibilangin, ngapa pada bandel-bandel ya? Keras kepala, udah tahu dilarang, masih dijalanin, masih dilakuin. Alasannya macam-macam. Kayak yang ngatu ini nih, kedapatan nanam ganja di dalam rumah. Pakai alasan cuma titipan dari kakaknya yang ada di luar negeri. Alasan doang, ngadi-ngadi mas, kalau udah tangkep nangis deh. Tim Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengerebek sebuah rumah di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menerima informasi penghuni rumah menanam ganja. Dari penggeledahan ditemukan puluhan tanaman ganja di sebuah ruangan kecil di bawah tangga rumah. 7 pohon ganja telah berukuran 1 meter dan siap dipanen, sementara puluhan lainnya masih berukuran kecil. Polisi juga menemukan biji ganja yang tengah disemai. Namun penghuni rumah tersangka berinisial N membantah menanam ganja. N mengaku hanya dititipi merawat tanaman itu. Tanaman ganja ditanam oleh kakaknya yang kini berada di luar negeri. Itu yang sudah jadi ya, hampir 1 meter itu sekitar 7 pohon yang sudah jadi. Nah, kemudian ada yang sudah disemai. Sudah mulai tumbuh semai sekitar 40 di pot-pot kecil atau di kapas medianya ke media kapas. Belum diketahui apakah ganja tersebut akan dikonsumsi atau untuk dijual. Polisi juga akan memeriksa ibu tersangka untuk mendalami keterlibatannya. Kasus ini didalami Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana melaporkan. Jambret makin nggak punya hati. Korbannya nggak pandang bulu. Di Beji, Depok, Jawa Barat, seorang wanita disabilitas dijambret waktu jalan sendirian. Uang 700.000 raib dibawa kabur pelaku. Tega amat lu, Mbak. Aksi penjambretan terhadap wanita disabilitas terekam CCTV di sebuah permukiman di Beji, Depok, Jawa Barat. Tampak pelaku menggunakan kerudung abu-abu dan celana bahan berwarna pink berjalan ke arah korban. Tak lama pelaku tampak berbalik arah sambil berlari disusul korban yang berteriak sambil berlari dan terjatuh di jalan. Korban diketahui bernama Eti, seorang penyandang disabilitas. Eti kerap mendapat uang pemberian warga yang simpati kepadanya karena perilakunya yang baik. Adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan. Teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Mungkin kalau pihak berwajib ingin meminta data dari CCTV, silakan, kita ada datanya. Uang Rp700.000 hasil pemberian warga rencananya akan dibelikan kambing kurban pada Idul Adha mendatang oleh korban. Warga yang geram kini tengah memburu pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Kasus penemuan jasad siswi 15 tahun dalam karung masih misteri. Polisi sudah periksa pacar korban dan 20 saksi lainnya. Semoga segera tertangkap. Buat pelaku nggak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ketangkep lu. Kepolisian Resor Tanah Datar, Sumatera Barat hingga kini masih menyelidiki identitas terduga pelaku pembunuhan CNS 15 tahun, siswi sekolah Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Tanah Datar.
Diketahui jasad korban pertama kali ditemukan di pinggir jalan daerah Nagari Sungai Tarap terbungkus karung putih. Sementara pada leher korban terdapat tanda kekerasan. Pihak keluarga masih tak menyangka ada orang yang tega membunuh korban dan meminta kepolisian segera mengungkap kasus ini. Ini mengharapkan kejadian itu dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Itu harapan. Polisi telah memeriksa 20 orang saksi dan juga kekasih korban guna mengungkap kasus ini. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Kejam, pembunuhnya sadis, maupun apapun motifnya, pembunuhan mesti diganjar hukuman berat. Mudah-mudahan keluarga korban cepat mendapatkan keadilan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!